Udah pada tahu belum kalau kemarin itu lagi ramai netizen tuh membahas tentang bapak-bapak yang ngobrol sama Wapres Gibran yang suaranya itu keras. Dan kalau menurut saya ya itu wajar karena mereka itu baru selamat dari bencana sehingga emosi mereka itu tidak stabil. Gimana menurut kalian? Masih sama saya Diarana di sini, ambil baiknya, buang buruknya, dan tonton videonya sampai selesai. Ya teman-teman semua, masih sama saya Diarana di sini. Kita akan bahas lagi tentang Wapres Gibran yang lagi-lagi bikin kita terharu dan juga bangga sebagai penggemarnya. Ya kemarin kita sudah lihat ya bagaimana ya pergerakan Wapres Gibran di lokasi bencana. Tidak ada jarak dengan warga, mencatat keluhan warga, dan ada momen menarik nih. Wapres Gibran itu mendengarkan keluh kesah dari seorang warga yang menurut sebagian netizen itu suaranya lantang keras. Tapi kalau menurut saya teman-teman semua, kita bisa maklumi karena apa? Di sana itu baru bencana ya, dan orang-orang di sana selamat dari bencana sehingga emosi mereka tidak stabil itu bisa dimaklumi. Dan yang paling menarik adalah Wapres Gibran itu ternyata tidak pilih-pilih siapa yang mau berbicara, silahkan dan dicatat. Ya kan? Ya teman-teman semua, kalau kita lihat waktu Wapres Gibran di sana, video-video yang beredar ya, tidak ada jarak dengan warga yang menyampaikan unek-unek mereka. Bahkan ada ya komentar-komentar netizen itu yang apa ya menilai ya kalimat-kalimat atau suara lantangnya tidak cocok atau tidak pas, kurang pas di depan Wapres atau berinteraksi sama Wapres. Kalau menurut saya ya teman-teman semua nih ya, sesuai dengan tadi juga kita sudah dengarin juga bahwa di sana kan baru aja selamat dari bencana ya. Emosi mereka itu banyak dari mereka emosinya itu tidak stabil, kurang stabil. Terus juga mereka banyak kehilangan harta benda, mungkin keluarga, teman-teman, ya kan sahabat. Jadi janganlah ya teman-teman semua mengangkat isu yang kiranya itu tidak penting lah ya. Yang terpenting adalah bagaimana Wapres Gibran menyikapi itu. Wapres Gibran dengan tenang, mencatat apa yang dikeluhkan, supaya nanti bisa dilaporkan pada saat beliau bertemu dengan Presiden Prabowo, ya kan? Ya harapan seperti itu teman-teman semua. Kita sebagai netizen yang bisa melihat ini dengan jernih, ya jangan terlalu ingin sempurna gitu ya. Intinya kita melihat bagaimana keadaan di sana saat ini gitu. Jangan malah menarasikan hal-hal yang kurang pantas juga bagi kita. Orang di sana sedang berduka, kita malah mempermasalahkan kalimat beliau kepada Wapres. Itu menurut saya tidak etis juga. Terus menarik juga di sini teman-teman semua tentang buku hitam. Saya pun juga sama ya. Melihat Wapres Gibran memegang buku hitam menurut saya itu mengisyaratkan bahwa apa yang disampaikan oleh warga kepada Wapres itu benar-benar dicatat untuk disampaikan kepada Presiden dan untuk ditindaklanjuti. Bukan cuma didengar ya, bukan cuma didengar tapi dicatat supaya tidak lupa. Kan gitu kan. Ya memang Wapres Gibran masih muda, tapi keliling kemana-mana ya. Banyak orang ditemui, kalau cuma mengandalkan ingatan, menurut saya tidak akan teringat semua. Ya, apalagi di lokasi bencana seperti itu, chaos gitu. Makanya catatan-catatan kecil itu simple, tapi gunanya itu dahsyat sekali. Itu menurut saya. Dan buat kalian gimana tentang buku hitam ini nih ya, menjadi apa ya, menjadi idola baru nih ya, buku hitam kecil yang selalu dibawa oleh Wapres Gibran. Gimana? Ya lagi-lagi lah ya, kita sebagai penggemarnya melihat ini semua, kita berharap gitu ya Wapres Gibran itu selalu sehat ya, selalu sehat, dilindungi juga. Dan ya saya sebagai penggemarnya Wapres Gibran, mungkin siapapun yang menonton ini ya yang dekat sama Wapres Gibran berada di sampingnya, sampaikan harapan saya yaitu selalu jaga diri ya, gunakan APD. Kalau kemarin saya lihat benar-benar tanpa ini ya, tanpa tameng apa-apa gitu, apalagi waktu pas naik motor itu kayak apa ya, ya langsung sat-sat aja gitu tanpa ragu, nggak ada pakai pelampung atau apa gitu ya, pengaman badan nggak ada kan. Ya itu sih harapan dari saya ya Mas Wapres, jaga diri. Terus juga teman-teman semua, di balik ini ya, kunjungan-kunjungan ini ada aja ya komentar-komentar orang-orang ya, banyak sekali. Ternyata apa yang saya sampaikan di sini mengakibatkan orang-orang yang tidak suka itu bermunculan. Cuman saya perhatiin komentar-komentar dari mereka ini itu banyakkan dari akun yang dikunci ya,
yang menghujat saya itu banyak kan akun yang dikunci, tapi ada beberapa memang akun yang tidak dikunci dan kita akan bahas di sini karena perlu saya bahas supaya tidak terlalu ini ya, terlalu membabi buta gitu. Tapi kalau yang akun-akun dikunci ya udahlah biar aja lah ya. Dan ini kita akan bacain beberapa komentar seperti biasa nih. Aduh, kayak ngobrol sama teman-teman aja, seakan gak ada jarak. Saya suka gayamu Mas Gibran, the best pokoknya, sehat selalu. Nah, setuju. Itu waktu pada saat kita lihat Wapres Gibran berbincang gitu ya, berinteraksi sama warga di sana. Itu seakan-akan kayak sama teman aja di sana. Dan pengalaman saya nih, ini pengalaman saya waktu pas ketemu sama Pak Jokowi juga. Itu juga sama. Itu benar-benar tidak ada sekat juga gitu. Ngobrol ya, terus makan malam juga sama. Saya pengalaman waktu sama bapaknya gitu. Ya semoga nanti pengalaman ini berlanjut kepada Wapres Gibran. Iya, pokoknya kita lihat kemarin pada saat sama warga di sana benar-benar tidak ada sekat, tidak ada jarak ya. Tidak pakai mic dari atas, warga dengar dari jauh kan gitu ya. Tapi mendengarkan langsung, melihat bagaimana ekspresi warga di sana. Itu salut sih saya dan saya salah satu orang yang terharu melihat itu. Kalau kalian-kalian tidak terharu, ya jangan paksakan saya ya untuk ikutan kalian. Diarana, semoga segala apa yang diikhtiarkan untuk korban terdampak bencana akan dimudahkan, termasuk evaluasi ulang, pembekuan, dan perbuatan izin penguasaan hutan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah ini ya, komentar-komentar yang istilahnya masukan, mendukung, atau memberikan harapan, doa. Ini seperti ini tuh bikin kita adem. Ya, meskipun mungkin ada kritik segala macam, tapi kalau dengan penyampaian seperti ini kita tuh adem, kita juga bisa menerima gitu tanpa harus mencaci maki. Ingat ya, kita itu sama-sama saudara loh di sini ya. Kita cuma beda pandangan saja, tapi kita sama-sama satu atap di Indonesia. Sehingga janganlah ya kalian memaksakan kehendak untuk membenci seseorang. Contohnya gini, saya mengidolakan Wapres Gibran, tapi kalian tidak, jangan kalian maksa saya untuk sama seperti kalian untuk tidak idola kepada Wapres Gibran. Jangan dong ya. Kita punya pilihan masing-masing, kita punya hati masing-masing ya, kita punya pandangan masing-masing yang berbeda, itu tidak apa-apa. Ya intinya kita satu tujuan untuk Indonesia lebih maju. Itu kan penanganan bencana masa nggak ngerti sih? Urus manusianya dulu, barengi dengan urus sarana prasarana. Urus faktor penyebabnya jika ada faktor kelalaian manusia atau faktor kesengajaan dan lain-lain. Menurutku ngobrol begituan cuma ngurul waktu buat jalan-jalan dan pencitraan. Ini sebenarnya ya, ini kritiknya bagus, masukannya bagus, ilmu yang dia berikan bagus. Saya hargai ya di awal kalimat tadi tentang penanganan bencana gitu ya, harus manusianya dulu ya. Benar sekali, tapi kenapa kamu akhiri dengan bilang ini membuang-buang waktu pada saat ngobrol dengan warga? Ini nggak buang-buang waktu kawan ya. Wapres Gibran, menurut saya nih, ini pandangan mungkin berbeda ya saya dengan Anda nih. Menurut pandangan saya, Wapres Gibran mengobrol dengan warga di sana bukan membuang-buang waktu, tapi ingin membuktikan bahwa pemimpin itu hadir, pemimpin itu dekat dengan rakyat, sehingga warga yang mungkin baru selamat dari bencana itu merasa ada pemimpin yang hadir, yang merasakan keluh kesah mereka. Ya gimana kalau ngobrol dianggap buang-buang waktu pada saat Wapres ke sana, orang mau berbicara dibungkam gitu. Ah nggak usah buang-buang waktu gitu. Kan nggak gitu kawan. Justru ya tadi benar sekali bilang Anda tadi tentang urus manusianya dulu. Lah dengan mendengarkan keluh kesah mereka itu salah satu bagian dari upaya mengurus manusianya. Ya, mental mereka, hati mereka. Gimana menurut kalian? Jadi menurut saya kalau kita ingin memberikan masukan, Mbok yo jangan ditutupi dengan tadi terakhir ya, dibilang ngulur waktu, buang-buang waktu, pencitraan. Padahal masukan kamu tuh bagus ya, pikiran kamu bagus, ilmu yang kamu berikan tuh bagus sekali ya. Saya senang sekali bacanya, tapi yaitu diakhiri dengan ada nada-nada kebencian di situ. Ya harapan saya ya, pada saat momen-momen seperti ini ya, dimanapun itu, hilangkan dulu nada kebencian. Kita sama-sama memberikan masukan yang konstruktif buat pemerintah. Setuju nggak? Karyawan baru ya bos, kok masih kenceng suaranya? Berapa gaji sebulan? Yuk kita ngobrol di sini kalau ada waktu, sharing aja. Berapa kau dapat dalam sebulan dalam rangka memoles tuanmu itu? Saya tunggu. Cie, penasaran ya? Saya dapat berapa sebulan ya? Penasaran ya? Ini nih ya, kalau seumpama dibilang karyawan baru nggak apa-apa, amin. Berarti saya ada kerjaan gitu kan. Kalau dibilang masih kencang suaranya, saya kencang suaranya. Suara saya seperti ini.
dan saya akan tetap seperti ini. Ya, dari awal saya membuat konten tentang perkembangan ibu kota baru Indonesia sejak tahun 2022, ya. Kalau itu dianggap baru, ya entah yang lama yang bagaimana. Saya tidak akan pernah diam. Saya akan terus menyuarakan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, gitu. Nah, tadi Anda bilang saya tunggu ya. Ini saya jawab ya melalui video. Mungkin Anda akan melihat juga video ini. Dan jujur, saya tidak ada masalah dengan siapapun yang membenci Pak Gibran, Pak Jokowi. Tapi ini hak saya untuk bersuara, ini hak saya untuk berbicara. Jadi jangan pernah mengajak saya untuk membenci juga. Saya nggak bisa membenci dan tujuan saya adalah memberikan informasi, memberikan pikiran saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya utarakan. Itu tujuan saya, bukan untuk membenci. Meskipun Anda mengajak saya bertemu untuk diskusi, ya, bertemu untuk membenci, saya tidak akan membenci, dan saya juga tidak akan membenci Anda karena saya tidak ada masalah sama Anda, ya. Saya hanya membahas tentang Wapres Gibran gitu. Dan kalau Anda menunggu, ya ini jawaban saya di video, ya. Kalau untuk ketemu, ya nanti dulu. Termul in action. Pak SBY presiden kena macet bonceng motor patwal. Tapi kalau Pak SBY bukan pencitraan tapi kondisi. Oh gitu. Jadi kalau Wapres Gibran dengan kondisi yang jalanan berlumpur, dengan kondisi habis bencana, itu dianggap pencitraan gitu. Kenapa? Kenapa cuman Wapres Gibran yang selalu dianggap pencitraan? Kenapa sih? Santai kawan, ya. Emang begitu, kalau semua udah benci itu, semua yang dilakukan akan terasa sakit di hati. Makanya saya bilang ya, jaga hati kalian. Jangan selalu membenci orang. Jangan selalu melihat orang itu jeleknya aja. Jaga hati, ya, jaga pikiran, selalu upayakan kedamaian dalam hati. Supaya apa? Hati kalian tuh bersih, hati kalian tuh sehat, ya, tidak sakit-sakitan, tidak penyakit kuning nantinya, ya kan? Akun Termul anyaran, guys. Tambah satu lagi orang bodoh negeri ini. Tambah satu lagi bilang orang bodoh negeri ini gara-gara saya, ya, mendukung Wapres Gibran, gara-gara saya menyuarakan apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan tentang Wapres Gibran. Nggak apa-apa ya, kamu bilang saya menambah orang bodoh di negeri ini, nggak apa-apa ya. Itu hak Anda. Cuman saya di sini tidak merasa bodoh karena sudah mendukung Wapres Gibran. Saya di sini tidak merasa bodoh karena telah menyuarakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya utarakan gitu. Saya tidak merasa bodoh ya. Justru saya merasa plong bisa menyuarakan sesuatu hal yang ada di hati saya. Karena selama ini saya itu diam. Selama ini saya diam, tidak bersuara. Saya hanya menyuarakan tentang perkembangan IKN. Saya dikata-katain, saya diam saja. Tapi saat ini saya memilih untuk bersuara. Memilih untuk mengutarakan apa yang saya pikirkan tentang Wapres Gibran. Dan juga Pak Jokowi. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nganggap saya bodoh karena telah mendukung mereka. Itu tidak apa-apa. Tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap mendukung ya. Saya tekankan di sini, saya akan tetap bersuara, saya akan tetap mendukung selama tidak ada bukti dan tidak terbukti kalau Wapres Gibran itu korupsi. Ya, saya tidak akan pernah berhenti. Meskipun kalian hujat mati-matian, hujat habis-habisan tentang saya, itu hak kalian. Tapi satu, saya tidak akan membenci kalian, ya. Karena tujuan saya adalah menyuarakan apa yang saya pikirkan. Clear ya? Saya heran yang komen negatif kok akunnya pada dikunci. Di sini paham ya siapa mereka. Nah itu memang banyak banget ya komentar-komentar ini yang saya bahas itu komentar-komentar yang sudah saya lihat akunnya tidak dikunci. Saya lihat komentarnya tidak melanggar komunitas ya di media sosial sehingga saya angkat, saya bahas. Ya banyak komentar-komentar yang mengarah ke kebencian, komentar-komentar yang mengarah ke tentang diri saya, komentar-komentar yang menjatuhkan. Tapi saya lihat akun-akunnya itu postingannya tidak ada, terus juga postingannya hanya 1-2, tidak ada foto profil, tidak ada hal-hal yang meyakinkan kalau itu digerakkan oleh manusia asli gitu kan. Pokoknya banyak hal yang saya itu melihat komentar-komentar yang menyerang saya tentunya ya. Itu komentar-komentar dari akun-akun yang tidak jelas gitu ya. Jadi ya udah ya, kalau dibilang tadi juga di sini paham ya siapa yang mereka. Justru saya nggak paham siapa mereka ya. Saya nggak tahu. Saya mereka tiba-tiba komentarnya kencang sekali.
dengan membabi buta menghujat saya. Saya tidak tahu itu mereka siapa dan saya nggak perlu tahu. Saya hanya perlu tahu tentang kegiatan Wapres Gibran, perkembangan IKN, dan juga kegiatan dari Pak Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Itu aja. Selain itu udah abaikan aja. Gimana menurut kalian? Ya itulah ya, kalau seumpama kita sudah membenci seseorang, itu akan melihat dari sisi buruknya terus. Justru saya sarankan kepada teman-teman semua nih ya, jangan terlalu membenci ya. Kita tidak suka sama orang, ya cukup dalam hati saja ya. Tapi jangan membenci, karena apa? Rezeki kita akan seret nanti loh kalau membenci. Contohnya gini, kenapa saya bilang seret? Contohnya nih gini ya, contohnya saya membenci si A gitu. Tiba-tiba saya mau ke lokasi yang ada si A. Karena si A ini saya benci, saya nggak jadi ke situ, padahal rezeki saya di situ. Akhirnya saya urungkan, hilangkan rezekinya, ya nggak? Nah itu, jangan pernah membenci gitu ya. Kenapa sih harus membenci? Santai aja ya, santai aja. Kita juga hidup tidak terlalu lama kok. Ya. Bentar lagi juga kita kan digantikan sama anak cucu kita, ya, generasi-generasi kita. Justru kita harus menanamkan kebaikan supaya generasi-generasi kita, anak-anak cucu kita, itu juga menanamkan hal yang sama. Kalau kita selalu membenci, membentak, ya, menghina, ya itu akan berbalik kepada kita. Itu sih yang saya pikirkan. Makanya saya tidak akan pernah membenci siapapun. Oke, itu dulu ya pembahasan kita tentang Wapres Gibran. Buat kalian-kalian nih yang masih mendukung Wapres Gibran, gimana tanggapan kalian tentang Wapres Gibran belakangan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dian Rana pamit undur diri. Bye-bye.